Di ruang buka website itu. Iya, mau itu tuh apa namanya? Coaching. Coaching kan nggak berisik ya? Katanya ready jam 4 katanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja ya, sambil menunggu 3 rekan kita belum hadir, karena sudah tepat jam 14.00. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik pada sesi kedua dengan tema praktik 2 jam pelajaran 45 menit. Bapak Ibu guru-guru hebat, kemarin Bapak Ibu sudah melakukan sesi latihan. Hari ini Bapak Ibu akan melakukan praktik yang sebenarnya. Pada kesempatan siang hari ini, ada beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan terkait dengan kegiatan ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk melanjutkan kegiatan ini. Adapun identitas modul
pada kegiatan ini adalah kita masih berada di modul 2, yaitu praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Di mana modul ini adalah modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Sesi pembelajarannya adalah ruang kolaborasi sesi 2, adapun jumlah jam pelajarannya adalah 2 jam pelajaran, yaitu 45 menit kali 2, berarti jam 14.00 sampai dengan jam 15.30. Dengan saya sebagai fasilitator, adapun kompetensi lulusan yang dituju, nomor 1, guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana, dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Kedua, guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Yang ketiga, guru penggerak terampil menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri guru dan rekan sejawat. Adapun capaian umum modul ini yang pertama adalah memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Yang kedua, menerapkan praktik komunikasi memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Yang ketiga, melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Capaian khusus dari modul ini yang pertama adalah menjelaskan konsep coaching secara umum, membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya, yaitu mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Yang ketiga, menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain, rekan sejawat. Yang keempat, menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Yang kelima, menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Yang keenam, mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dalam supervisi akademik. Yang ketujuh, membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Selanjutnya, yang kedelapan, melakukan percakapan coaching dengan alur Tirta. Yang kesembilan, mempraktekkan 3 kompetensi inti coaching, coaching presence, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Yang ke-10, menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Yang ke-11, memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip dan coaching. 12, mempraktekkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Adapun agenda kegiatan kita pada kesempatan siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua aktivitas sesi ruang kolaborasi 2 dengan sesi praktik, yang ketiga review aktivitas pembelajaran, dan diakhiri yang keempat adalah penutup. Adapun skenario pembelajaran kita pada sesi pembukaan, tadi sudah saya sambut teman-teman guru-guru hebat. Penjelasan tujuan dan pembuatan kesepakatan kelas sedang berlangsung. Nanti ada penjelasan instruksi coaching. Yang kedua, pada sesi yang kedua adalah diskusi kelompok, yaitu praktik coaching dengan durasi 30 menit. Pengisian lembar refleksi diri coaching 10 menit, ditambah dengan penyampaian hasil refleksi diri coaching, yang nanti Bapak Ibu akan kembali lagi di ruang main room ini. Jadi untuk praktek coaching dan pengisian lembar refleksi diri coaching itu kurang lebih sekitar 40 menit, Bapak Ibu ada di breakout room. Yang ketiga, sesi penutup, yaitu penguatan praktek coaching, mengingatkan tahapan belajar selanjutnya, lalu penutupan, dan kita akan melakukan foto bersama.
Baik, kita mengawali kegiatan ruang kolaborasi modul 2.3 sesi 2 ini. Mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Seperti biasa, salah satu dari guru-guru hebat memimpin doa. Silakan Bapak atau Ibu yang bersedia untuk memimpin doa. Saya persilakan. Ya, silakan Pak Dedi, kita pimpin doa dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demi kelancaran dan kesuksesan pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Apa doa Al-Fatihah? Al-Fatihah dimulai bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, doa selesai. Saya kembalikan lagi ke Bapak Ferry selaku fasilitator. Baik, terima kasih Pak Dedi. Kita sudah awali kegiatan ini dengan berdoa dan tentu kita bersama-sama membaca basmalah yang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu guru-guru hebat, izin saya untuk melanjutkan kegiatan ini. Tujuan pembelajaran dari kegiatan ini adalah calon guru penggerak dapat mempraktekkan alur percakapan coaching dengan menggunakan konsep Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP lain. Adapun kesepakatan belajar seperti biasa, yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Bagaimana Bapak Ibu, kita sepakati kesepakatan belajar ini? Iya, Pak. Sepakat ya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Kita akan review pembelajaran dulu. Halo. Di sini saya akan mereview tentang teman-teman CGP sudah melakukan ruang kolaborasi yang kemarin, di mana rekan-rekan sekalian sudah melakukan latihan coaching dan mengisi lembar refleksi diri latihan coaching. Kemarin Bapak Ibu sudah mencurahkan lembar refleksi diri latihan coaching antar coach dengan coachee dan memberikan umpan balik dari coachee itu. Dan alhamdulillah luar biasa sekali dari setiap isian dari lembar yang Bapak Ibu isi dan utarakan di ruang diskusi ini. Luar biasa Bapak Ibu ya. Hari ini pun Bapak Ibu akan melakukan hal yang sama. Bedanya adalah Bapak Ibu nanti akan diberikan akses penuh untuk melakukan praktek coaching yang sebenarnya dengan durasi waktu yang ditentukan. Ya, nanti salah satu akan dijadikan co-host oleh saya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk melakukan latihan yang sebenarnya. Hasil rekamannya nanti akan menjadikan rekaman tugas yang harus diunggah di ruang kolaborasi kegiatan kita ini. Adapun aktivitas sesi selanjutnya adalah kita akan melaksanakan ruang kolaborasi praktik Bapak Ibu. Nah, adapun instruksi praktik coachingnya adalah yang pertama, praktek coaching dilakukan dengan model Tirta. Bapak Ibu kemarin sudah melakukan dialog-dialog coaching dan antar coach dan coachingnya, nah, tentu sudah menggunakan model Tirta. Yang kedua, praktek coachingnya dilakukan secara berkelompok, terdiri dari 2 calon guru penggerak. Ya, apabila ada satu kelompok 3 peserta, maka nanti salah satu berarti akan menjadi coach atau coachee ya. Jadi coaching dilakukan hanya 2 CGP saja. Yang ketiga, calon guru penggerak secara bergantian ya berperan sebagai coach dan coachee. Yang keempat, topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari Bapak sebagai seorang guru
ya, dari Bapak atau Ibu sebagai seorang guru maupun pribadi, dan topik yang sangat sederhana. Yang kelima, masing-masing CGP melaksanakan praktik coaching maksimal 15 menit. Ya, Bapak Ibu, maksimal 15 menit. Selanjutnya, praktek coaching dilaksanakan di breakout room. Nah, nanti khusus kelompok yang keempat ada 3 peserta. Silakan pergunakan breakout room yang kelompok 5. Ya, diisi saja. Jadi yang main room-nya nggak apa-apa, nanti ada saya sendiri akan standby di main room. Yang ketujuh, salah satu peserta akan dialihkan menjadi co-host dan bertugas melakukan perekaman. Nah, hasil rekamannya jangan lupa nanti diunggah di LMS. Ingat, durasi waktunya adalah masing-masing CGP melakukan praktek coaching maksimal 15 menit ya. Hasil rekamannya diunggah di tugas ruang kolaborasi. Nah, selanjutnya nanti pembagian kelompoknya masih sama ya seperti kemarin. Kelompok 1 ada Ibu Mailina dan Pak Denny. Nanti bisa masuk ke kelompok 1. Kelompok 2 ada Pak Dedi dan Ibu Ita. Bisa masuk di bor kelompok 2. Kelompok 3 ada Ibu Mila dan Pak Arif. Bisa masuk di bor kelompok 3. Nah, kelompok 5. Kelompok 4 ini kan kelompok besar ya Bapak Ibu. Kelompok 5, Ibu Nur, Ibu Epi, dan Ibu Dewi nanti bisa masuk di bor kelompok 5 ya. Nanti saya akan masuk dulu ke dalam bor masing-masing. Bapak Ibu sepakati siapa yang akan dijadikan co-host. Nah, dia nanti akan bertugas untuk merekam, ya, merekam kegiatan coaching Bapak Ibu ketika praktik. Ya, Bapak Ibu. Nanti yang kelompok 5 silakan gantian. Nanti siapa yang menjadi coach-nya dulu, siapa yang menjadi coaching-nya. Yang penting masing-masing harus ada rekamannya setiap Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu setelah merekam jangan lupa refleksikan diri latihan coachingnya. Nah, nanti Bapak Ibu isi seperti kemarin, refleksi diri latihan coachingnya diisi oleh CGP setelah menyelesaikan latihan coaching di breakout room. Pengisian lembar refleksi ini dilakukan di breakout room seperti biasa, disampaikan di main room seperti kemarin ya, disampaikan di main room. Nah, Bapak Ibu unduh dulu refleksi diri latihan coaching yang kemarin. Nah, adapun rubrik penilaian yang nanti akan saya lakukan setelah Bapak Ibu mengunggah di ruang kolaborasi. Di sini ada rubrik penilaian ya, terhadap langkah dalam model Tirta yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu. Yang pertama adalah mendengarkan aktif. Terus di sini ada range-nya dari range 1 sampai 4. Pertanyaannya berbobot apa tidak, ya. Terus memberdayakan coaching-nya. Terus ketepatan waktu, pengumpulan tugas juga Bapak Ibu menjadi acuan Bapak Ibu ya. Nah, mari Bapak Ibu kita akan mulai saja praktek coaching karena waktu kita sangat terbatas ya Bapak Ibu. Nanti kita akan kembali lagi dan Bapak Ibu juga akan merefleksikan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di breakout room. Jadi nanti kita sepakati kita akan kembali lagi ke ruangan utama ini pada pukul 15.00 dan setelah itu kita akan lanjutkan untuk merefleksikan hasil kegiatan coaching Bapak Ibu. Ya. Masih adakah teman kita yang belum masuk? Sepertinya sudah semua ada. Oke, Ibu Dewi, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan Ibu. Maaf Pak, takut saya tadi kurang mendengar atau bagaimana ya. Tadi kan ada waktu 15 menit, satu CGP itu 15 menit. 15 menit itu ngobrolnya apa sama seperti kemarin ya Pak? Maksudnya persiapan 5 menit, kita coaching 5 menitnya buat mengisi refleksi. Baik Ibu, jadi satu CGP itu mempraktikkan dialognya itu maksimal 15 menit. Satu CGP ya, 15 menit. Berarti kalau ada 2 kan 30 menit ya, ada 2 30 menit. Jadi satu orang
CGP, dia melakukan praktik langsung, terus direkam 15 menit. Jadi kalau kemarin kan kita cuma latihan ya Bu ya. Nah, kalau ini udah langsung realnya, langsung dijalankan 15 menit, nanti ada yang menghitung waktunya pas apa tidak gitu ya. Nah, nanti untuk pengisian jurnal refleksinya bisa diisi setelah rekaman itu. Gitu ya, Ibu Dewi. Cukup jelas, Ibu? Jelas ya, Ibu ya? Ya, Baik, berarti terima kalau kasih, saya Pak. terima 3 orang 40 menit, ya nanti bisa saya tambahkan waktunya. Oke. Baik, kita langsung saja menuju core masing-masing. Saya akan bukakan dulu, mungkin saya stop screen dulu ya. Baik, saya akan bukakan dulu record room-nya. Baik, saya akan buka yang pertama, kelompok 1 dulu. Baik, saya akan buka selanjutnya kelompok yang kedua. Oke, kelompok selanjutnya saya akan buka kelompok 3. Selanjutnya kelompok 5 ya, kelompok 5. Baik, kelompok 1 sudah terbuka semuanya. Sudah saya ajak dulu gabung ya. Baik, Bapak Ibu silakan masuk ke board masing-masing. Saya nanti ada di dalam. Izin live Pak Ferry. Kelompok 3, Ibu Mila, Bapak Arif. Siapa yang menjadi co-host-nya? Ya, nanti saya, jadi salah satu jadi co-host, nanti dia yang bertugas merekam. Ya, nanti rekamannya bisa masuk ke, ya bisa masuk ke emailnya. Siapa Arif aja ya? Baik, sebentar Pak Arif, saya jadikan co-host. Ya, nanti rekamannya kan ke YouTube dulu. Emailnya nanti masuk ke email Pak Arif dulu, nanti diupload di YouTube. Bentar ya, saya
Aktifkan dulu. Jangan lupa host. Coba buat Pak Arif, coba sudah bisa merekam nggak? Coba cek. Ada tanda aktivitas. Nah, ya, aktivitas. Ya, aktivitas. Nanti digeser, ada recording nggak di situ? Nah, Bapak udah bisa nge-record ya. Oke, sebentar saya ke yang lain dulu ya, sebentar. Ibu Ita, Pak Dedi, Ibu Ita, Pak Dedi, ya. Siapa yang jadi co-host-nya? Pak Dedi atau Ibu Ita? Pak Dedi ya. Saya jadikan co-host, nanti Pak Dedi bisa merekam. Sebentar saya jadikan host dulu. Pak Dedi, saya jadi co-host. Oke, Pak Dedi, coba dites. Pak Dedi, klik activities. Ada nggak recordingnya nggak? Ya, silakan tes dulu. Ada recordingnya Pak? Activities, Bapak klik cari recordingnya ada nggak? Ada yang sebelah komentar. Yes. Nah, aktivitas tuh. Ya, aktivitas, klik. Ada recording, rekaman. Ada ya? Oke, saya ke kelompok lain dulu ya. Ibu Dewi, Ibu Nur, dan Ibu Evi, dan Ibu Nur, Ibu Evi, Dewi. Siapa yang menjadi co-host, Ibu? Ibu Ita sebentar ya, nak. Ibu Dewi, Ibu Evi, Ibu Nur, siapa yang menjadi co-host? Siapa yang jadi co-host? Bu Dewi, oke. Bu Dewi jadikan co-host ya. Bu Dewi yang merekam. Kalau ada cadangan, saya harus ada di ruangan, Bu. Mau? Saya ke kelompok tadi dulu ya. Ibu Mei sama Pak Denny, bentar. Siapa yang jadi co-host? Pak Denny atau Bu Mei? Pak Denny. Oke, sebentar Pak Denny. Saya jadikan co-host ya. Pak Denny sudah jadi co-host. Coba dicek dulu bisa merekam atau tidak. Sudah ya? Oke. Uh, Kalau sudah, saya izin keluar ya. Biar Bapak bisa merekam. Oke, saya izin keluar ya Pak.
Ibu Dewi, Ibu Evi, Ibu Nur, ada kendala? Ya Bu, Ibu masuk di aktivitas, nanti ada recording. Nah, Ibu mau saya stay di ruangan Ibu atau saya tinggal? Nanti Ibu bisa merekam. Tinggal aja ya. Baik, saya akan keluar dulu ya Bu. Silakan berpraktek ya. Nanti dicek rekamannya akan masuk ke email ke host ya. Pak Dedi, Ibu Ika, sudah bisa merekam? Pak Dedi? Nah, maksudnya saya akan keluar dari roomnya Bapak ya, atau backout room Bapak. Nanti Bapak silakan merekam ya. Ada, nanti ada tanda di sebelah kiri Bapak, di pojok atas. Tes dulu ya, nanti kalau ada kendala boleh langsung WA saya ya. Ya, saya tes dulu. Silakan tes dulu. Nah, udah masuk. Ya, ya berhenti saja. Masuk lagi. Oke, nanti Pak Dedi berarti bertugas 2 kali ya, merekam Bu Ita dan merekam Bapak sendiri. Oke, saya izin keluar dari ruangan Bapak ya, dan Ibu.
ada Pak Ferry. Oh iya udah. Ya udah kita nunggu di sini Pak aja. Dedi, sudah Oh, sudah bisa merekam? sudah alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Rekamannya nanti tunggu di emailnya Pak Dedi ya. Ah, siap. Ya. Oke. Ini berarti nunggu di sini ya Pak. Ya, Pak Dedi sudah ngisi apa sih kan? Refleksi linknya belum ada Pak. Di kemarin. Oh yang kemarin. Ya, Siap. masih pakai format. Tadi maaf Pak Ferry waktu ngerekam terjadi apa? Koneksi terputus. Oh gitu. Iya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Teknis soal. Baik, kita tunggu yang lain ya. Untuk yang kelompok 3 itu 45 menit ya. Yang 3 Ya, 45 menit baik. Pak Ferry kalau sholat dulu boleh nggak? Oh iya Ibu, silakan sudah waktunya kok. Ya, saya juga mau sholat dulu. Ya, Makasih ya. makasih. Makasih Pak Ferry, mau izin dulu. Ya, silakan.
2 sampai jam berapa buka? Bapak Ibu, kita lanjutkan saja ya. Kelompok 5 mungkin sudah saya WA, mereka belum ada informasi ya. Kita mulai saja karena waktu kita juga tinggal 15 menit lagi. Nanti diinformasikan aja sambil berjalan, Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan kegiatan coaching. Dan kita akan melaksanakan refleksi. Sebentar, mohon izin untuk menampilkan share screen terlebih dahulu. Baik. Kita masuk ke kegiatan refleksi aktivitas pembelajaran. Ada satu pertanyaan nanti dari setiap kelompok mungkin yang mewakili saja ya, menyatakan pendapatnya. Nah, pertanyaan tematiknya adalah nanti setiap kelompok mewakili saja ya. Dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching kemarin? Mungkin dari kelompok 1 mewakili dalam hal apakah keterampilan coaching? Ya, silakan Bu Mei atau Pak Denny. Satu. Baik, Bapak. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keterampilan coaching apa yang telah meningkat dibandingkan saat latihan kemarin? Keterampilan coaching yang saya rasa ya Pak saat tadi adalah keterampilan mengajukan pertanyaan. Nah, jadi saya rasa ya pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ke Pak Denny selaku coach itu lebih runtut gitu ya dibanding kemarin. Itu. Keterampilan bertanya juga. Ini kita selaku coach siapa ya? Iya, coach maupun coach boleh. Keterampilan bertanya secara runtut dan lebih tajam dibandingkan kemarin. Dan juga tadi keterampilan yang meningkat juga yang saya mulai terapkan adalah merelaksasikan dulu sebelum coaching dimulai. Jadi antara saya dan coach itu melakukan relaksasi dulu agar coaching lebih santai, lebih rileks dan mengalir apa adanya seperti itu, Pak. Baik, terima kasih dari kelompok 1. Jadi lebih rileks ya Bu Mei dan Pak Denny ketika melakukan coaching. Karena mungkin mudah-mudahan latihan kemarin bisa diaplikasikan sekarang. Ya. Baik, terima kasih dari kelompok 1. Sekarang kita bergeser ke kelompok 2. Lagi. Gimana? Ya, silakan Ibu Ita atau Pak Dedi ya, Pak Dedi yang mau. Silakan. Pak Dedi. Oh, Pak Dedi kayaknya lagi ini. Saya aja deh, Pak. Kalau menurut saya, dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching? Kalau kemarin itu kan latihan saya itu lebih ke lebih ke kaku gitu ya. Terus karena kan saya ATM ya, amati tiru dan modifikasi dari video yang di LMS itu gitu. Terus tentang tujuannya apa, identifikasinya apa, rencana aksinya apa, kemudian tanggung jawabnya apa, itu saya belum benar-benar mengerti. Kalau sekarang semakin diulang latihan gitu kan, terutama tadi itu jadi lebih paham yang dimaksud tujuan itu harus seperti apa ya, langkah-langkah Tirta itu lebih mengerti. Kalau yang kemarin tuh hanya melaksanakan tapi sebetulnya tidak terlalu paham. Kalau sekarang melaksanakan tapi sudah mulai paham. Semoga dengan kalau nanti dipraktikkan, dibiasakan di sekolah, saya akan lebih mengerti dan lebih mahir. Begitu saja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih dari kelompok 1 ya. Mudah-mudahan dengan banyak berlatih, Bapak Ibu bisa terbiasa ya melakukan coaching. Baik, kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah, sekarang perwakilan dari kelompok 3.
Silakan, siapa yang mewakili untuk menjawab pertanyaan mantik yang ada di situ. Ya, boleh Pak. Silakan, Farid. Jadi pas praktik coaching untuk hari ini apa ya dibandingkan pada saat latihan kemarin, keterampilan yang ditingkatkan gitu ya Pak saat coaching hari ini adalah yang pertama adalah keterampilan berkomunikasi, keterampilan bagaimana kita mengutarakan maksud dan tujuan kita dengan jelas, terus fokus, dan kemudian tepat sasaran gitu Pak. Jadi yang pertama itu, yang kedua mengenai isi coachingnya itu juga pada pertemuan coaching hari ini juga pertanyaannya lebih berbobot gitu Pak dibandingkan dengan pertemuan yang kemarin. Selain itu suasananya juga sekarang lebih rileks gitu Pak, lebih santai gitu karena memang sudah berlatih kemarin. Jadi alhamdulillah kondisi situasi juga mendukung. Jadi untuk hari ini insya Allah berjalan lebih baik dibandingkan dengan sesi latihan kemarin. Barangkali cukup sekian Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arif. Ya, hari ini lebih rileks ya Bapak Ibu karena sudah ada latihan kemarin. Walaupun memang kadang-kadang kita melakukan coaching yang dibatasi waktu, terkesan terburu-buru ya Bapak Ibu. Karena waktu itu yang jadi patokan. Ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu nanti akan melaksanakan coaching di kegiatan nyata, mungkin waktunya tidak terbatas ya. Gitu. Baik, selanjutnya yang mewakili kelompok 4 atau 5, silakan mau bercerita, merefleksikan dari pertanyaan yang ada di share screen. Oke, siapa yang mau mewakili kelompok 4 atau kelompok 5 ya? Ya, silakan Bu Dewi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dalam warahmatullahi hal apakah keterampilan coaching Bapak atau Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching? Yang saya rasakan kemarin sama yang sekarang itu, untuk yang sekarang saya tuh lebih aktif mendengarkan gitu, maksudnya memberikan perhatian penuh, memahami, dan maksudnya merespon gitu secara efektif gitu. Kemudian dari segi pertanyaan berbobot pun lebih berkembang, dan kemudian empatinya pun saya maksudnya masih jadi bisa memahami gitu, merasakan gitu perspektif orang lain gitu. Kemudian dari keterampilan berbicara pun mungkin lebih sedikitnya gitu meningkat dibandingkan yang kemarin gitu. Kemudian dari segi kepercayaan, maksudnya membangun kepercayaan dengan kejujuran, integritas, kemudian konsistensi gitu. Saya merasakan ada perbedaan ya antara latihan kemarin dan dengan yang sekarang. Seperti itu, mungkin yang sekarang tuh benar-benar dipersiapkan gitu untuk dari segi pertanyaannya, kemudian percakapannya seperti apa, maksudnya dalam mengajukan pertanyaan yang menantang pun ya. Jadi maksudnya membuat coach saya itu terdorong untuk berpikir lebih kreatif atau kritis gitu. Itu aja sih Pak dari saya. Terima kasih sebelumnya. Oke, sip. Mantap ya kelompok 5. Karena persiapannya sudah dipersiapkan sebelumnya, nah hari ini Bapak Ibu sudah siap untuk melakukan latihan ya, tidak canggung lagi ya, karena sudah ada persiapan, ada latihan kemarin, hari ini tinggal praktikan. Baik, terima kasih dari seluruh kelompok yang sudah melakukan sesi praktik, dan diintip saja Bapak Ibu di email co-host. Nah, kalau misalkan di email co-hostnya dia sedang berproses, nanti dia akan masuk, tapi di host juga di saya juga masuk Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalkan belum masuk ke email co-host, nanti saya kirimkan juga dari saya. Tapi usahakan Bapak Ibu tunggu di emailnya masing-masing sebagai co-hostnya.
Nanti ada 2 rekaman yang mungkin atau 3 rekaman bagi yang kelompok 4 atau 5, nanti ada di sana. Backupnya ada di host ya Bapak Ibu, backupnya di host. Tapi saya akan menilai dari unggahan yang Bapak Ibu unggah melalui LMS. Nah itu yang memang menjadi ketentuannya ya, walaupun video rekamannya ada di email host fasilitator, tapi karena harus diunggah dan proses penilaian juga ada di sana rubriknya, jadi tetap unggahan Bapak Ibu yang akan saya tonton melalui link YouTube Bapak Ibu ya. Ibu Mila ada yang mau ditanyakan, silakan. Kan itu videonya ada 2 ya Pak. Jadi yang Ya. diunggah dua-duanya Pak? Atau salah satu? Berdasarkan nama Ibu Bapak ya, tugasnya kan masing-masingnya. Gitu, nanti misalkan Ibu Mila upload punya Ibu Mila aja, nanti Pak Arif upload punya Pak Arif saja. Gitu ya, kan berdasarkan tugas masing-masing. Gitu. Bu jelas ya Bu Mila? Bu Epi mau tanyakan silakan. Ya, baik Pak, terima kasih. Mungkin maksud Bu Mila kan kita berakting 2 ya, berperan 2 gitu, sebagai coach dan coaching. Apakah 2 itu yang kita upload gitu, tapi yang kitanya coach dan coachingnya. Kan kita berperan sebagai coach dan berperan juga sebagai coaching tadi 2 kali apa? 2 kali rekam gitu. Gimana menurut Bapak? Kalau bisa dua-duanya tidak masalah. Sebetulnya saya kan bisa lihat nanti punyanya Oh iya betul. pasangan masing-masing gitu. Ya. Iya, Kan nanti baik kalau misalnya Pak. saya melihat Ibu Epi berperan dengan siapa, Bu Epi? Iya, baik Pak, terima kasih. Iya. Misalnya Bu Mila berperan dengan Pak Arif. Nah, berarti kan Bu Mila sebagai coach, Pak Arif sebagai coachee. Iya Nah, Pak. nanti Pak Arif, Bu Mila mengunggah, nanti Pak Arif juga mengunggah. Nanti kan saya bisa banding dua-duanya, sama-sama aja kan orangnya. Gitu, ya. Terima kasih banyak Jadi Pak. supaya memperhemat unggahan lebih cepat aja gitu. Bu Dewi, ada yang menanyakan? Silakan. Maaf Pak, rekamannya tuh masuknya ke email. Iya, ke email pribadi Ibu yang masuk melalui Gmail ini. Ada? Gimana ya Pak? Maksudnya saya tadi barusan buka, nggak ada. Padahal rekamannya saya potong-potong Pak. Foto-foto yang ada di email host itu yang baru, dia loadingnya agak lama Ibu ya. Jadi mungkin sejam atau paling cepat 15 menit tergantung koneksi. Nah, yang sudah ada di saya nih, tapi belum 100% progresnya, progres ininya ya, progres penyimpanan dari Gimit-nya melalui host, ini yang kelompok 3 sudah ada di email saya, kelompok 2 juga sedang berproses, ya. Kelompok yang lain juga sedang berproses, jadi dia antrian. Oh, jadi diceknya bisa nanti Ibu malam gitu ya Pak ya? Dicek juga di emailnya karena tergantung koneksi juga ya. Seperti saya melakukan rekaman nih sekarang ya Bapak Ibu, melakukan ruang kolaborasi ini, saya biasanya diintip nanti 2 atau 3 jam berikutnya, itu pasti 100% nanti ya. Ini juga proses nyimpan ya. Cukup jelas ya Bu Dewi ya. Oke, kalau tidak ada lagi saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya setelah merefleksi, nah ini selalu ada ya Bapak Ibu di ruang kolaborasi sesi 2 itu kami selalu diminta untuk menyampaikan hal ini, walaupun kami tidak mempunyai kapasitas untuk memberikan materi ini, tapi nanti sebetulnya ada di elaborasi pemahaman. Nah, model kompetensi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Selalu ada pertanyaan pemantik yang Bapak Ibu mungkin bisa dieksplor melalui materi yang pernah diberikan, ya bentuknya PDF kalau tidak salah. Jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikannya meningkat? Nah, jika Anda sebagai pengawas sekolah, bagaimana Anda memaksimalkan keterampilan coaching? Nah, seorang pengawas kan pasti banyak sekali itu kegiatan coaching ya, agar potensi kepala sekolah meningkat. Termasuk juga seorang kepala sekolah juga pasti akan melakukan coaching dengan bawahannya gitu ya.
apalagi pengawas yang akan melakukan coaching dengan kepala sekolah yang berbeda-beda. Nah, itu juga kan harus memahami karakteristik dari setiap lawan bicaranya. Nah, ini pertanyaan yang Bapak Ibu bisa dieksplor dari materi yang ada di format PDF karena yang saya setting ya. Nah, selanjutnya pada kegiatan belajar selanjutnya adalah untuk unggah tugas ruang kolaborasi ini, itu di LMS itu due date-nya adalah tanggal 1 Oktober, ya, masih lama Bapak Ibu ya. Untuk saja Bapak Ibu tidak usah diedit rapi dan ada dan lain sebagainya, utuh saja nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, hasil rekamannya diunggah ke YouTube akunnya Bapak Ibu. Ingat ya, YouTube akun Bapak Ibu, unlisted ya, dan diberi nama, nah, namanya jangan lupa Bapak Ibu, format namanya adalah nama lengkap, strip CGP angkatan, Bapak Ibu kan angkatan 11 ya. Contoh penulisannya, misalkan Sherly Puspitasari, strip CGP angkatan 1 SMA Asing. Ya, formatnya. Nanti yang disematkan linknya berarti linknya saja Bapak Ibu ya. Oke. Itu mengenai unggah tugas ruang kolaborasi kita nih yang sekarang. Yang kedua, nah ini ada demonstrasi kontekstual. Ini kan Bapak Ibu berbagi peran ya. Ada 3 orang tuh, Bapak Ibu. Alhamdulillah udah ada dua CGP yang sudah mengunggah. Nah, ini nanti informasinya akan disampaikan di tanggal 27 nanti malam biasanya ya. Baca petunjuk di LMS. Nah, itu ada siklus 1, siklus 2, siklus 3. Bapak Ibu dibaca. Nah, due date-nya itu tanggal 3 Oktober 2004 ya. Terus jurnal refleksi 2 mingguan itu akan dirilis tanggal 28 September. Sabtu ya nanti dirilis ya. Terus elaborasi pemahaman tanggal 1 jam 13.00 sampai 14.30 masih membahas tentang coaching. Koneksi antar materi nanti mulai dirilis tanggal 1 sampai tanggal 2, due date tanggal 8 Oktober. Ada aksi nyata nanti dimulai tanggal 3 hingga tanggal 8 Oktober, dan jangan lupa Bapak Ibu di sini karena paket modul sudah beres, sudah selesai, ada post test paket modul 2 yang 4 Oktober. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan berproses kembali di paket modul terakhir Bapak Ibu ya. Semangat Bapak Ibu sudah akan masuk ke modul terakhir, modul 3 ya, di perjalanan guru penggerak. Nah, ada yang mau tanyakan dulu Bapak Ibu dari informasi ini? Cukup jelas? Cukup jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas ya, nanti dibaca saja di LMS, itu cukup tunjuknya ya. Ada, oh Ibu Ita, silakan Ibu Ita, ada yang mau tanyakan. Terima kasih Pak Ferry. Pak Ferry kemarin bilang materi modul 3 nanti dimajukan ya. Mohon maaf Ya. itu kira-kira tanggal berapa dimajukannya? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu sudah diingatkan nih. Sebentar saya tampilkan dulu ya revisi jadwal pelaksanaan PGP-nya. Sebentar Ibu. Oke, sebentar Bu, saya tampilkan dulu. Saya kirim dulu ya sebentar. Baik ya, bentar saya ya. Bentar saya akan tampilkan lagi revisi jadwalnya ya. Oke, saya screen kembali.
Terlihat Bapak Ibu ya. Nah, saya coba buka di lain tempat sebentar Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu sudah terlihat ya. Nah Bapak Ibu ini ada surat revisi jadwal pelaksanaan pendidikan guru penggerak itu di tanggal 11 September kemarin. Jadi di sini intinya adalah kalau kita lihat pada bagian modul 3, ya sebentar saya geser ke bawah dulu ya. Nah ini modul ini 11, nah ini tenggang waktu, ini revisi jadwal pelaksanaan untuk angkatan 10 dan 11 untuk aksi nyata dengan waktu pengumpulan aksi nyata modul 3.3 yang tadinya 20 September. Oh ini angkatan 10, Bapak Ibu di angkatan 11 22 November 2024. Kita cek dulu aslinya. Kalau di jadwal aslinya yang Bapak Ibu mungkin punya itu modul 3.3 aksi nyatanya itu di tanggal 23 November. Nah, kalau di sini terjadwal itu tanggal 22 November Bapak Ibu. Jadi ada sebetulnya tidak jauh beda kalau yang punyanya angkatan 11. Yang terjadi panik adalah di angkatan 10 ya karena waktunya mereka maju. Jadi di sini untuk modul 3.3 saja. Nah, ini angkatan 11-nya, jadi lokakarya juga di tanggal 23 November. Nah, nanti saya kirimkan aja ya, Bapak Ibu ya, ini suratnya. Nanti Bapak Ibu bisa dibaca-baca terkait ada maju kegiatan untuk modul 3.3. Ya, nanti saya kirimkan saja. Bapak Ibu belum punya ya modul ini ya, surat ini ya? Belum ya? Oke, nanti saya kirimkan aja di grup ya, saya kirimkan di grup. Oke, nanti bisa Bapak Ibu lihat. Nah, Bapak Ibu fokus saja yang di angkatan Bapak Ibu, di angkatan 11. Jadi ada yang mundur itu di modul 3.3. Nah, Bapak Ibu kan besok baru modul 3.1 ya, masih ada 2, ada 3 gitu ya. Gitu ya, saya kirim saja nanti ya melalui WA ya surat ini. Oke, Ibu. Bikin stop screen lagi ya. Ya, Ibu Dewi, ada yang mau tanyakan? Pak, maaf Pak, saya mau bertanya terkait aksi nyata modul 2.3. Ini untuk tanggal sebentar 2.3 itu aksi nyatanya 3 sampai 8 Oktober itu pelaksanaannya kan Pak, bukan due date 8 Oktober kan? Sebentar dulu, Benar nggak saya Pak? cek dulu ya. Yang aksi nyata modul 2.3 ya? Iya, karena kalau untuk di LMS itu batas waktunya 23 November. Sedangkan ini di jadwal aksi nyatanya 3 sampai 8 Oktober. Oke, aksi nyata modul 2.3. Di LMS due date-nya adalah tanggal 23 November, Bu. Tanggal 23 November. Yang di LMS ya, Bapak Ibu ya. Jadi, kalau yang di surat, saya cek dulu ya, di surat 2.3, itu kan 3 sampai 8 Oktober. Itu, apa namanya, aksi nyata itu mulai dibuka, mungkin mulai Bapak Ibu pelajari dari 3 sampai 8 Oktober, tapi pengumpulannya di LMS tanggal 23 November. Aksi nyata modul 2.3. Berarti acuan kita adalah acuannya di LMS ya. Itu kalau yang di surat itu mulai Bapak Ibu
lakukan kegiatan itu di tanggal 3 sampai 8. Tapi Bapak Ibu mau mengunggahnya nanti, mau disiapkan dulu jauh-jauh hari juga boleh, berarti tanggal 23 November, tetap itu masih saya tunggu itu Bapak Ibu ya. Date-nya kan tanggal 23 November kalau acuannya dari LMS. Gitu ya. Jadi saya cek juga nih tanggal 23 November 23 November di surat itu ada nggak due date aksi nyata? Tapi Pak, kalau misalnya belum selesai aksi nyatanya itu bisa nggak Pak ke 3.1-nya? Bisa Bu, bisa tetap berlangsung karena di surat itu juga Ibu kalau Ibu lihat nih di jadwal pelaksanaan PGPA angkatan 11 itu pada bagian modul 3.3, nah itu di bawahnya ada tertulis, di sini tertulis adalah due date pengumpulan aksi nyata modul 2.3 23 November. Jadi walaupun misalkan Bapak Ibu belum mengunggah aksi nyata modul 2.3, Bapak Ibu tetap berproses langsung lanjut ke modul 3 gitu. Tetap nanti kan saya selaku fasilitator akan menandai misalkan yang belum due date yang nggak mungkin saya tagih Bapak Ibu ya. Mau saya tagih besok nggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi tetap saya acuannya dari LMS gitu. Jadi selalu kalau saya ada format sendiri, makanya tahu Bapak Ibu di halaman berapa belum, ini belum, itu memang masing-masing fasil itu punya gaya mengoreksi masing-masing gitu, memeriksa. Makanya saya kayak di eksplorasi konsep nih, oh ini belum halaman ini, emang saya bikin rekapitulasi sendiri gitu. Saya bikin sendiri, memang nggak ada standarisasi dari fasilitator. Saya mau bikin sendiri Bapak Ibu ya. Tujuannya untuk saya juga tidak langsung menagih gitu. Oh kalau belum due date-nya ngapain ditagih ya Bapak Ibu ya? Gitu. Jadi, kalau mau ditagih sekarang juga boleh sih gitu. Tapi ya enggak lah ya, saya kasih waktu Bapak Ibu untuk bernapas. Karena Bapak Ibu juga kan beraktivitas, betul ya? Gitu, Bapak Ibu beraktivitas dan saya lebih melimpahkan Bapak Ibu lebih, ya maksudnya aktivitas utamanya jangan sampai ditinggalkan gitu. Ya. Gitu. Anak kita ya, intinya gitu ya. Gitu. Jadi nanti saya akan menginformasikan biasanya kalau udah deket-deket gitu ya, 1 hari lagi mau due date, baru saya ingatkan, oh ini belum. Tapi masih jauh-jauh hari jarang saya kasih tahu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Ya, Bu Dewi kita acuannya dari LMS saja ya, 23 November ya. Baik, siap. Oke. Terima kasih, Pak. Mantap ya. Terus kalau yang lainnya elaborasi pemahaman, udah ya tadi aksi nyata, post test sudah semuanya. Nah, karena kita sudah selesai semuanya dan waktu juga sudah jam 15.43 di saya, kita berfoto dulu, nanti kita tutup dan kita closing statement ya. Bapak Ibu, mohon izin kita akan ambil gambar wajahnya ke kamera ya. Ada Pak Sofian, alhamdulillah, terima kasih Pak Sofian. Bu Mei lagi, nah, oke, kalau tidak saya langsung saja ya. Baik, dalam hitungan ketiga saya ambil gambarnya, silakan senyum yang terbaik ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dan terima kasih juga kepada pengajar praktik Pak Sofian yang sudah menyempatkan hadir. Oh, Pak Denny ada yang mau tanyakan dulu? Maaf Pak, kepencet. Oh, kepencet. Asik. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih juga sudah melaksanakan kegiatan praktik, coaching. Nanti jangan lupa kalau ada kendala dengan rekamannya belum terkirim melalui email, konfirmasi saja ke saya, nanti saya akan cek juga di email host ada apa tidak ya. Akhir kata dari saya, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan dan waktunya terlewat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita ucapkan hamdalah untuk kegiatan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bapak Ibu, Ferry. terima Terima kasih kasih sudah banyak. Terima sama kasih. ya. Pak Sofian, terima kasih. Terima Dan kasih. Ya Pak, sama-sama Pak. ya. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Ya. Assalamualaikum. Amin.